Majelis GKI Pulau Mas mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum memulai ibadah, mari kita melihat warta jemaat sebagai berikut. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada bulan ini kita akan menghayati tema tentang kepemimpinan. Kita bersyukur untuk anugerah Allah yang senantiasa melingkupi kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap kehadirat Allah. Dengan bangkit berdiri, kita bersama bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 292 ayat 1-2, Tabuh Gendang. Marilah kita memasuki ibadah minggu kedua pada bulan kepemimpinan ini dengan berlandaskan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Turunlah bagi saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera daripadanya. Amin. Saudara yang terkasih,
Dalam bulan kepemimpinan ini, kita bersama sesungguhnya diingatkan bahwa tanggung jawab kehidupan dan perkembangan gereja diberikan kepada kita sekalian. Setiap umat adalah ujung tombak perkembangan gereja. Bagaimana gereja akan bertumbuh sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berinteraksi dan membangun kebersamaan kita. Dalam ibadah kali ini, kita akan belajar bagaimana kehidupan persekutuan yang diinginkan Tuhan untuk kita kembangkan. Tema hari ini adalah hidup bersama bagi semua. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 282 ayat 1-2, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang dengan kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita, serta meminta pengampunan dari Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan yang kami jalani, kami acap kali hidup hanya untuk diri kami sendiri. Kami kurang dalam memberikan cinta kasih kami kepada sesama kami. Ampuni keegoisan diri yang kami punyai. Kasih-Mu mengajarkan kami untuk dapat mengasihi sesama kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat hidup bersama dengan sesama kami. Dengan kerendahan hati kami, inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersama menyatakan kerendahan hati dan penyesalan kita melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 28 ayat 1-3, Ya Yesus tolonglah. Oh
Mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diberikan bagi kita menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita sekalian. Mari bersama kita menyambut berita anugerah dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 64 ayat 1 sampai 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Marilah kita berdoa untuk pelayanan firman. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersekutu bersama-sama beribadah untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami ya Tuhan di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, agar hati kami terbuka, mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan Roh Kuduslah yang menolong hamba-Mu dalam menjelaskan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh ya Tuhan memahami makna hidup bersama bagi sesama kami. Dan kami dituntun oleh firman-Mu untuk melakukan kehidupan yang lebih baik lagi, berbuah dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur pagi ini terambil dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 7. Dengan judul perikop, Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan, perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku,
memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib ya engkau, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Marilah kita membaca kitab dari Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Tapi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, kita bersama-sama mendalami tema kita hidup bersama bagi semua. Kita berharap di dalam persekutuan bersama kita, dalam keluarga, dalam jemaat, di tengah-tengah masyarakat, kita semakin berbahagia kalau hidup bersama dengan cara yang benar menurut Tuhan. Saudara, kita butuh ada yang menggerakkan hidup bersama, ada yang bersama-sama terlibat untuk membangun hidup bersama ini. Nah, hidup bersama itu berarti bersekutu. Kalau bersekutu dengan semua orang, khususnya kalau di gereja atau di rumah, adalah orang yang sama-sama takut akan Tuhan. Bersekutu dari orang-orang yang benar-benar mau berpegang pada perintah-perintah Tuhan.
Dan dalam persekutuan itu kita belajar bersama ketetapan-ketetapan dari Tuhan, kita belajar dari ajaran-ajaran. Jadi bersekutu hidup bersama bukan sekedar kumpul-kumpul ya tanpa ada tujuan. Nah, orang-orang yang benar-benar mau bersekutu, dia terus rajin bersama belajar untuk apa yang Tuhan ajarkan. Oleh sebab itu ketika kita dikatakan berkumpul bersama untuk berpegang pada firman Tuhan, bukan berpegang pada pendapat sendiri atau kehendak sendiri atau pikiran sendiri. Dan orang yang berkumpul itu adalah orang yang mau belajar bersama-sama tentang Tuhan. Kalau namanya ketetapan dari Tuhan itu adalah misalnya begini. Kalau orang jatuh dalam dosa, maka orang akan mendapatkan hukuman maut, kutuk dan penderitaan. Itu dari sejak Adam sampai selama-lamanya, itu ketetapan Tuhan. Nah, ini yang kita pelajari bersama-sama dengan rendah hati, dan jangan ada orang merasa paling sok tahu, paling kuat imannya. Dan kalau orang sudah merasa paling kuat, paling beriman, maka ada kecenderungan merendahkan orang lain. Ada kecenderungan untuk menghakimi orang yang lain. Jadi bersekutu benar-benar orang yang rendah hati, ya, orang yang mau mendengar kehendak Tuhan. Jadi bukan orang yang bersekutu bersama-sama hanya memahami kehendak sendiri. Saudara, bagaimana kita membangun hidup bersama tersebut? Dari Roma pasal 14 ayat 1 dikatakan, terimalah orang yang lain. Terimalah orang yang lain yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kesulitan membangun kebersamaan itu karena sering orang tidak bisa menerima orang lain. Ada misalnya, ya, kalau remaja atau pemuda bisa nggak menerima kehadiran bersama orang tua? Orang tua bisa nggak menerima kehadiran remaja atau pemuda atau anak-anak? Saudara, kalau tidak ada kebersamaan, seorang anak sekolah minggu remaja menerima orang tua dan orang tua menerima anak sekolah minggu dan remaja, maka sampai kapanpun juga tidak ada kebersamaan dalam gereja tersebut. Mungkin orang tua sama orang tua boleh bersama-sama, pemuda dengan pemuda boleh bersama-sama, tapi bisa enggak remaja orang tua bersama-sama berkumpul, belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang ketetapan Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang yang jarang ke gereja, jarang melayani. Bisa nggak kita berkumpul bersama-sama bersekutu dengan orang-orang yang jarang ke gereja, jarang berdoa, jarang bernyanyi? Apakah kita bisa masih bersikap hormat dan sopan kepada orang-orang tersebut? Atau ada orang yang meragukan tentang firman Tuhan. Apakah kita langsung mengecam mereka, kurang menghargai mereka, atau mentertawakan mereka? Ada kesalahan dari pemahaman mereka tentang Tuhan. Apakah kita langsung menertawakan mereka? Nah, sikap-sikap seperti menghakimi, menertawakan, tidak menghargai inilah yang membuat persekutuan kita, kebersamaan kita menjadi lemah. Kita tidak utuh. Makanya kalau di jemaat GKI Pulau Mas ini kurang dijaga kesatuan, keutuhan, kebersamaan. Makanya banyak orang tidak betah bersama-sama dengan kita. Remaja atau pemuda tidak mau bersama-sama dengan orang tua. Maka lama-lama tinggallah orang tua saja di gereja ini. Nah, saudara, kita harus membangun kebersamaan, kesatuan, anak, remaja, pemuda, orang tua, lansia. Jangan orang muda mengatakan, wah orang lansia nggak perlu. Nah, itu juga tidak membangun kebersamaan. Semuanya, yang lemah fisiknya, yang lemah imannya, kita terima bersama-sama menjadi suatu persekutuan, tidak kita kotak-kotakan. Nah, saudara, kalau orang yang lemah ini kan macam-macam lemah imannya. Ada orang
hanya gara-gara makanan, dia merasa dengan makanan tertentu, dia yakin dengan makanan itu, pantangan makanan ini, pantang makan daging, pantang makan darah, pantang makan ini, dia pikir nanti dia masuk surga. Nah, inilah yang kita mau katakan, pemahaman seperti ini gara-gara makanan dia menjadi suci, itu salah satu pemahaman yang sangat lemah. Jadi seharusnya tidak ada hubungannya makanan dengan masuk surga. Mau orang itu makan daging, mau makan darah, mau makan apa saja, itu tidak ada hubungannya dengan masuk surga. Itu mungkin suatu kebudayaan, mau selera gitu kan. Ada macam-macam makanan itu. Tapi yang sebenarnya yang membuat orang percaya untuk masuk surga bukan karena makanan, tapi bagaimana dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada lagi orang dikatakan lemah imannya dengan gaya hidupnya. Dia rajin berpuasa, ya. Dia rajin melakukan apa yang baik dan yang benar gitu ya. Dan bersunat misalnya. Dan ada pantangan-pantangan dalam kehidupannya, dia tidak melakukan ini, dia tidak melakukan itu. Saudara, pantangan-pantangan yang kita lakukan, hari-hari yang kita katakan ini suci dan ini tidak suci, itu tidak ada hubungannya dengan masuk surga. Jadi orang yang lemah imannya itu adalah dia fokus kepada apa yang diperbuat oleh dirinya. Tapi orang yang kuat imannya, dia tidak melihat apa yang diperbuatnya. Tapi dia lebih ke arah apa yang diperbuat Allah bagi dirinya. Nah, orang-orang yang lemah imannya ini bukan berarti kita membiarkan orang itu dengan pemahamannya, tapi kita harus menghargai dulu, menghormati dia dan tidak menertawakannya. Kita bersabar terhadap orang-orang yang masih lemah dalam imannya, yang masih berpikiran sempit tentang imannya. Nah, kita tetap menghargai orang tersebut, menghormati orang tersebut. Sebab ada orang yang merasa dirinya kuat iman, padahal dia sebenarnya nggak kuat iman. Contoh, orang Farisi atau ahli Taurat. Mereka kan berpegang pada hari Sabat. Hari Sabat itu. Bahkan hari Sabat itu tidak boleh menolong atau mengasihi orang lain. Tapi Yesus malah menolong orang-orang sakit di hari Sabat. Nah, orang Farisi atau ahli Taurat merasa dia kuat imannya. Nah, padahal Yesus mengatakan bukan begitu. Orang yang kuat imannya adalah bergantung kepada firman Tuhan, bukan pada aturan-aturan yang manusia buat. Nah, saudara, orang yang merasa dirinya kuat iman itu kadang-kadang mentertawakan atau merendahkan. Bahkan Yesus saja dikritik, direndahkan oleh orang yang merasa dirinya kuat iman. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita merasa diri kita kuat iman, padahal kita sebenarnya termasuk yang lemah imannya. Nah, saudara, ketika kita mau mengajak orang dalam kebenaran agar mau kembali kepada jalan yang Tuhan ajarkan, tetap kita harus menghormati, menerima orang tersebut dan tanpa harus memperdebatkan dulu apa yang diyakininya. Dan kita bersama-sama belajar dalam persekutuan apa yang benar dan apa yang baik. Nah, tapi belajar itu sekali lagi dalam PAK, dalam diskusi-diskusi tidak mengandalkan pendapat sendiri, tidak mengandalkan kehendak sendiri. Kita benar-benar belajar dari kehendak Tuhan, dari kebaikan Tuhan. Karena itu hidup bersama itu jangan sampai kita menghina atau menghakimi orang lain. Yang penting apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan. Mau dia makan, mau menggunakan hari apakah yang dilakukannya itu untuk Tuhan. Dalam rangka memuliakan Tuhan. Dalam rangka mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu
hidup bersama itu harus punya tujuan bersama. Suami istri yang hidupnya bersama punya tujuan bersama. Apa yang dilakukannya di rumah, di kantor, apakah itu untuk Tuhan? Demikian juga kita ketika kita melayani bersama-sama di gereja ini. Apa yang kita lakukan? Apakah itu untuk Tuhan atau untuk kepentingan diri kita sendiri? Itulah yang membuat kita bisa bersama-sama. Nah, kalau kita melayani atau bekerja bersama-sama di gereja, tapi tujuannya untuk diri kita sendiri, untuk kehormatan kita sendiri, maka disinilah kita bisa merusak ya, kesatuan itu. Karena kita merasa saya paling rajin, saya paling hebat, yang lain tidak hebat. Nah, saudara, ketika kita bersama-sama menghayati bahwa hidup itu adalah untuk Tuhan, maka kita tidak mengatakan apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Dan orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh kuat imannya adalah orang yang hidup tidak untuk dirinya sendiri. Dan ketika dia mati, dia juga tidak untuk dirinya sendiri. Apa maksudnya? Hidup tidak untuk diri sendiri. Artinya setiap orang harus bersama-sama. Jangan menyendiri, jangan menjadi individualis, jangan memisahkan diri. Kita terikat kepada Tuhan dan kita terikat kepada sesama. Dalam gereja, kalau kita tidak terikat satu dengan yang lain, saling menolong, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menasihatkan, maka kalau kita tidak melakukan itu, sebenarnya kita tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Sebab mengasihi Tuhan harus kita nyatakan dengan mengasihi sesama, hidup bersama-sama. Karena itulah dikatakan dari Roma pasal 14 ini, kita tidak mungkin menyembah Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tapi tujuannya untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan bersama-sama. Saudara, setiap orang, apapun karakternya, sifat-sifatnya, dia adalah satu mata rantai yang saling menguatkan. Tapi kalau orang yang lemah itu makin diperlimah, maka mata rantai itu jadi lemah. Kesatuan itu makin lemah. Jadi kalau ada yang lemah dari anggota kita, kita menguatkan mereka, kita menolong mereka. Oleh sebab itu, satu orang bisa mempengaruhi orang lain. Dan satu orang yang lemah bisa memperlemah yang lain. Tapi kalau satu orang makin kuat memperkuat orang lain, maka persekutuan itu juga menjadi kuat. Kalau hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, itu karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Dalam kebangkitannya itu kita menjadi milik Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan, hidup kita adalah untuk mengikuti pikiran Tuhan, keinginan Tuhan, bukan keinginan kita sendiri. Tuhan yang kita layani adalah pemilik hidup kita. Oleh sebab itu, ketika kita benar-benar melakukan apapun untuk Tuhan pada saat kita hidup, maka Tuhan mengatakan ketika engkau mati, engkau adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu semua orang yang bersama-sama melayani itu adalah milik Tuhan. Persekutuan itu adalah milik Tuhan. Maka jangan ada orang merasa persekutuan itu adalah milik dirinya sendiri. Nah, orang yang merasa persekutuan milik sendiri itu akan membuat perpecahan. Itu membuat kesatuan menjadi lemah. Dan setiap apa yang kita lakukan ya, untuk tidak menghina orang, untuk tidak menghakimi orang, untuk membuat tujuan hidup kita untuk Tuhan, maka semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Siapkah kita untuk hidup bersama, untuk melakukan apa
yang baik untuk persekutuan, untuk kebersamaan kita. Kita tidak menyendiri, tidak mementingkan diri sendiri. Kita membangun persekutuan kebersamaan di GKI Pulau Mas ini. Semuanya mau terlibat, semuanya saling menerima dari anak, remaja, pemuda sampai lansia. Semuanya kompak bersama-sama untuk mendalami firman Tuhan, untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan akan membuat persekutuan kita menjadi lebih kuat dan diberkati. Amin. Marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau senantiasa menuntun kami untuk hidup bersama, hidup bersekutu, agar kami benar-benar bisa saling menerima satu dengan yang lain, dengan berbagai perbedaan-perbedaan pemahaman, karakter, budaya, suku, dan juga golongan. Biarlah kami saling menerima ya Tuhan, dan tidak menghakimi setiap kelemahan kekurangan orang lain. Tapi kami bersama-sama, bersekutu bersama-sama mendalami kebenaran firman Tuhan, tanpa mempercakapkan perbedaan-perbedaan. Tapi kami menggali bersama nilai-nilai Kristiani, ajaran-ajaran melalui firman-Mu, dan kami ingin memahaminya bersama-sama. Berkati ya Tuhan agar dalam keluarga kami bersama-sama yang mendalami firman Tuhan, dan biarlah kami bertumbuh bersama-sama ya Tuhan. Demikian juga dalam gereja-Mu kami bersama-sama membangun iman kami, mendalami firman Tuhan, mengajarkan ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang terjadi di tengah-tengah kami, khususnya pergumulan setiap anggota jemaat-Mu yang sakit, yang lemah. Tuhan berkati agar boleh dikuatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang belajar sekolah kuliah. Tuhan juga berkati agar semakin bertanggung jawab di dalam kehidupannya dan berhasil dalam tugas-tugasnya. Demikian juga yang mencari pekerjaan dan melakukan usaha-usaha bisnis mereka. Tuhan berkati agar semakin berkembang dan mendapatkan pekerjaan yang baik, usaha-usaha bisnis yang baik, dan karir yang Tuhan tuntun. Demikian juga yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tuhan berkati agar juga mengerjakan bagiannya yang boleh menolong, memperkuat kehidupan keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota jemaat-Mu dalam pergumulan keluarganya. Berkati mereka ya Tuhan agar dikuatkan dan merasakan damai, merasakan kebersamaan. Terutama kegiatan-kegiatan kami, majelis jemaat dan badan pelayanan. Biarlah kami bersama-sama merasakan ya Tuhan kebersamaan kami dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, bersatu padu ya Tuhan untuk membangun persekutuan yang makin indah, yang makin saling menguatkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu GKI Pulau Mas dan Bajem. Biarlah Tuhan terus menopang pelayanan-pelayanan agar makin bertumbuh iman setiap anggota jemaat. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Biarlah gereja juga berperan ya Tuhan untuk membangun kebersamaan satu dengan yang lainnya, dan berperan di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara kami, terutama dalam menghadapi pandemi COVID ini.
Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah di pusat maupun di daerah, agar diberikan hikmat kebijaksanaan dalam menangani pandemi COVID ini. Semakin berkurang orang yang tertular dari COVID ini. Demikian juga kami berdoa untuk tim medis relawan yang bekerja untuk pemulihan pasien yang terinfeksi COVID. Kuatkan mereka, berikan daya tahan tubuh dan kemampuan untuk menolong mereka yang sakit. Demikian juga untuk setiap anggota jemaat atau anggota masyarakat yang terkena dampak dari ekonomi dari pandemi COVID ini. Tolong mereka juga ya Tuhan, agar makin bertumbuh dan mendapatkan ekonomi yang menjadi lebih baik lagi. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita naikkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Sebagai dasar persembahan diambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 363 ayat 1-3, bagi Yesus kuserahkan. Mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan mampukan para hamba-Mu dalam mengelola persembahan ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kalau kita memahami tanggung jawab iman kita bersama kepada Tuhan, mari kita juga menyediakan diri untuk diutus sebagai alatnya, untuk memberitakan Injil dan memuliakan nama Allah. Dengan sukacita dan semangat kita menyatakan kesediaan kita sebagai duta Allah di dunia. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 340 ayat 1-2, Hai bangkit bagi Yesus. Saudara terkasih, mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, sembari selalu ingat untuk membangun kebersamaan kita bersama Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah beserta dengan saudara. Ia akan menjaga dan melindungi saudara. Ia akan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.